Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di kisah teladan. Seperti biasa kita akan menceritakan tentang kisah orang-orang terdahulu yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, sebuah keteladanan yang tentunya baik untuk bisa kita jadikan modal untuk mengarungi kehidupan kita di zaman sekarang ini pemirsa. Baik itu kisah dari para sahabat yang menjadi teladan bagi kita, ataupun kisah-kisah orang yang dilawan oleh para sahabat Nabi SAW. Hari ini pemirsa kita akan menceritakan seorang sahabat Nabi yang luar biasa, yang Abu Bakar As-Siddiq itu mengutusnya untuk memerangi orang-orang yang murtad di daerah Bahrain. Dan pemirsa, luar biasanya ini adalah sebuah kisah yang menarik. Ya, seorang yang doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Kalau pemirsa pernah mendengar sebuah tentara, 8.000 tentara yang bisa menyeberangi lautan dengan kendaraannya kuda. Inilah kisahnya, luar biasa pemirsa. Kalau kita lihat nih pemirsa, nggak mungkin gitu. Beliau ini adalah seorang yang soleh. Beliau bukan dukun, beliau bukan penyihir. Beliau ini bukanlah seorang yang belajar kepada seorang guru dengan amalan-amalan tertentu sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Enggak. Beliau bukan nabi, karena tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang soleh, yang doanya Allah kabulkan, yang karomahnya itu ya diabadikan dalam kitab sejarah. Ya, beliau adalah seorang yang bernama Al-A'la bin Al-Hadrami. Ya, Al-A'la bin Al-Hadrami ini sangat luar biasa pemirsa. Ini adalah seorang sahabat Nabi yang soleh, yang menjadi seorang panglima perang yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menumpas orang-orang yang murtad, orang-orang yang telah berbelok dari jalan yang lurus. Ya, ini kisahnya sangat luar biasa pemirsa. Panjang sebenarnya kisahnya. Intinya adalah ketika pasukan Al-A'la bin Al-Hadrami ini yang berjumlah kurang lebih 8.000 pasukan nih pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa pemirsa. Pasukannya ini bukan dikit, 8.000 pasukan. Jadi ketika melintasi sebuah gurun Sahara ya, gurun yang tentunya di sana tidak ada pepohonan, tidak ada air dan tidak ada apa. Ya kalau memang bekalnya kurang meninggal lah gitu istilahnya. Maka ketika itu pemirsa, ketika malam hari ya pasukannya Al-A'la bin Al-Hadrami ini pemirsa ya sedang beristirahat, tiba-tiba onta mereka kabur, jigar ontanya. Onta dan segala perbekalan mereka kabur pergi. Dikejar nggak kena. Nggak dapat. Waduh, kacau lah nih. Di tengah padang pasir. HP nggak ada pemirsa. Zaman dulu belum ada HP. Untuk mengabarkan sesuatu nggak ada. Kendaraannya satu-satunya ya onta sama kuda. Ini semuanya jigar. Pergi. Ya. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apakah yang harus dilakukan? Semua mereka kan udah, aduh, entek lah kita di sini. Pulang tinggal nama lah kita nih. Ya, kenapa? Kendaraan kita pergi, perbekalan kita hilang semua. Yang ada tinggal apa? Tinggal baju yang nempel di kulit. Kain yang tinggal di kulit, itu aja. Sementara perjalanan masih jauh. Sumber air nggak ada. Apalagi, makanya diantara mereka udah sampai berpesan-pesan, nanti kalau sampean hidup, kalau sampean nanti bisa selamat, ya, tolong nanti ya ini wasiat dariku. Udah saling berwasiat pemirsa. Begitu juga dengan aku. Aku memiliki wasiat sekian. Udah berwasiat semua. Udah tinggal nunggu malaikat mau datang.
Kemudian sang panglima datang nih ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-A'la pun memanggil semua untuk berkumpul. Kumpul semua, kumpul. Bukannya kalian ini orang Islam? Iya, benar, kami orang Islam. Ya. Bukannya yang kalian lakukan ini adalah semuanya di jalan Allah Azza wa Jalla? Benar, ya. Ya. Maka bergembiralah, ya. Kenapa? Wallahi Allah tidak akan menelantarkan orang-orang seperti kalian. Ya. Allah nggak akan menelantarkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kata Allah. Maka ketika itu, hai muazin, kumandangkan azan. Ini udah masuk waktu subuh. Maka ketika itu muazin pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Kemudian sholat, mereka melaksanakan sholat subuh ketika itu. Setelah sholat pun, ya, sang panglima mereka pun mengangkat tangan. Angkat tangan. Ya Allah, berdoalah Allah. Ya, ketika itu sahabat Nabi dengan doa yang lirih, subhanallah. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika ya Al-A'la bin Al-Hadrami berdoa, tiba-tiba muncul mega-mega gitu, cantik dia. Ya kayak apa, matahari terbit itu, kok cantik lah gitu. Wow, semua pandangan melihat arah matahari terbit tersebut. Cantik kali, masya Allah. Apa bahasa anak apanya? Sunslek apa? Itulah. Masya Allah, matahari terbit. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sampai doa yang ketiga kalinya, tiba-tiba di antara mereka pun berteriak, air, air. Mereka semua pun menoleh. Ternyata seketika di samping mereka, tak jauh dari mereka itu ada sumber air. Sebuah kolam, sebuah telaga muncul tiba-tiba. Orang-orang pun berkata, kami sebelumnya tidak pernah melihat di sini kok ada sumber air. Kenapa tiba-tiba ada sumber air di sini? Udah gak usah banyak cerita, langsung ngambil minum. Mereka pun mengambil minum dan tiba-tiba pun ya luar biasanya di antara mereka ada kantong-kantong. Kok ada kantong-kantong kulit nih yang biasa dipakai untuk ya perbekalan minum. Maka mereka mengisinya dengan penuh. Tak lama kemudian onta-onta mereka pun pulang lagi. Woi, onta kita balik, kendaraan kita semua balik. Semuanya pun balik, luar biasa. Ini salah satu karomah dari sang panglima perang luar biasa, Al-A'la bin Al-Hadrami. Luar biasa nih pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Ini satu karomah yang luar biasa yang dimiliki oleh sahabat Nabi SAW. Beliau bukan dukun, beliau bukan seorang yang belajar dengan mengamalkan amalan-amalan tertentu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan sebuah karomah maunahnya di situ. Beliau langsung seketika doa dan doanya langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Ini salah satu karomah yang dimiliki atau yang didapatkan oleh Al-A'la bin Al-Hadrami, seorang pasukan ataupun panglima perang yang memimpin kurang lebih 8.000 pasukan untuk menumpas ya orang-orang yang murtad dari orang-orang Bahrain. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, masih adalah sebuah kisah yang menarik. Insya Allah akan kita ceritakan setelah jeda berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini dan kita masih menceritakan ya seorang sahabat Nabi yang bernama Al-A'la bin Al-Hadrami. Ya, Al-A'la bin Al-Hadrami ini seorang sahabat Nabi yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq di masa kekhalifahan Abu Bakar ya untuk memberantas pasukan dari orang-orang Bahrain yang telah murtad ketika itu pemirsa. Dan memiliki karomah yang sangat luar biasa. Seorang sahabat ini tadi sudah kita ceritakan,
di segmen sebelumnya dan kita akan lanjutkan kembali. Bagaimana sepak terjang dari seorang ya Al-A'la bin Al-Hadrami ini luar biasa pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi kita lanjutkan kembali ceritanya. Ketika misi pengejaran seorang pasukan dari ataupun pemberantasan orang-orang murtad dari Bahrain ini pemirsa, ketika Al-A'la mendekati pasukan musuh nih, udah mau nyampe nih, ya orang-orang murtad pun ya berkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Wow. Jadi nggak kalah besar nih pasukan musuh nih pemirsa. Maka melihat itu pasukan kaum muslimin lantas berhenti dulu, ya kemudian turun nih pemirsa, ya tentunya di sebuah tempat yang agak berdekatan di sekitar situ untuk mewaspadai ya serangan-serangan dari musuh ketika itu. Maka ketika itu ya tiba-tiba Al-A'la pun mendengar sebuah perkataan yang agak keras gitu. Wah, gitu kan. Jadi Al-A'la pun berkata, siapa orang yang akan mencari tahu kabar tentang suara itu? Maka di antara mereka ada yang mengajukan diri, yaitu Abdullah bin Hadzab ya, Abdullah bin Hadzab ya, bangkit, kemudian dia pun diperintahkan untuk menyusup ke perkemahan pasukan musuh. Pas ditengok nih pemirsa, mendem buung iki. Balik nih pemirsa. Kita balik dikabari, wahai panglima, ini pasukan musuh ini lagi mabuk. Ya, lagi peleng semuanya. Nah, mengetahui hal tersebut, ya, maka Al-A'la pun menaiki kendaraan bersama seluruh pasukannya dan akhirnya menyerang pasukan. Langsung gak usah banyak basi. Serbu, serang, maka diserang. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pasukan musuh pun gelagapan melawan tentara kaum muslimin. Karena ketika itu keadaannya masih gelap, ya, keadaannya masih gelap. Jadi melawan klontang, wah diserang. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasukan musuh memang asli gelagapan pemirsa melawan pasukan kaum muslimin ketika itu yang dipimpin oleh Al-A'la. Akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak sedikit yang kabur ya melihat pasukan kaum muslimin itu sangat gigih dan luar biasa. Maka ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pemimpin dari pasukan musuh yang bernama Al-Hutaim ya, Al-Hutaim bin Dubaiyah ya, bin Dubai'ah ya, Dubai'ah. Al-Hutaim pun ketika itu masih tidur di dalam kemahnya, karena memang serangan mendadak, masih ngok. Tiba-tiba nih pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika dia bangun buka kemahnya, ternyata serangan dari pasukan kaum muslimin. Wah, maka dia pun bergegas untuk menaiki ya kudanya gitu. Pas dinaiki tiba-tiba pelananya putus. Maka dia pun jurit, ada yang bisa memperbaiki pelana aku enggak? Ada yang bisa memperbaiki pelana aku enggak? Gitu. Maka tiba-tiba datang seorang menawarkan diri, bisa aku perbaiki pelanamu? Oh ya boleh. Pas sudah diperbaiki, mau nengkreng dia. Enggak sadar pemirsa, ternyata yang memperbaiki adalah salah satu kaum muslimin. Melihat di situ, wah, orang Islam kayak, oh iya. Pas dia mau ngangkang naik pemirsa, diambil pedangnya, dibacok sikile, buak. Puntung sikilnya pemirsa, cepot pemirsa, lepas, puntung, jatuh dia geblak, buak. Aduh, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau lari nggak bisa, kakinya nggak ada pemirsa. Maka ketika itu, udah bunuh aku, nggak mau aku bunuh kamu. Pikir kaum muslimin. Asal ada kaum muslimin yang lewat, aduh bunuh aku, nggak ada yang mau bunuh, nggak ada yang mau bunuh. Tengok lah puntung ngopo itu bunuh, kasihan lah pinggir. Udah lewat lagi kaum muslimin, tolong bunuh aku. Tengok lagi, enggak. Sehingga akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai akhirnya ada seorang tentara kaum muslimin yang bernama Qais bin Al-Asim lewat di depannya. Lalu Al-Hutam pun berkata, aku adalah Al-Hutam. Maka bunuhlah aku. Betul Hutam langsung diambil, dibacok. Tewas pemirsa. Ketika meninggal itu si Al-Hutam, maka ketika fajar menyingsing nampak dia. Allahu Akbar, ternyata puntung kaki, nyesel.
Kalau tahu aku kaki dia tuh puntung, nggak akan kubunuh dia. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kaum muslimin pun ketika perang itu pun menang. Jadi sisa-sisa pasukan orang-orang Bahrain yang murtad tadi melarikan diri, lari menuju teluk lautan. Ya. Jadi Al-A'la ini nggak ada rasa takut nih. Ya. Udah mendapatkan harta perang yang banyak, maka ketika itu serang terus, kejar terus pasukan itu, masih ada lagi tuh, habiskan terus semua. Maka dikejar pasukan yang melarikan diri tersebut, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panglima, mereka menuju sebuah lautan. Jangan takut, jangankan lautan dan samudra, kita lewati semua itu. Maka dengan pasukan yang mengawal sekitar 80 pasukan berangkat untuk mengejar pasukan. Nah, sementara pasukan yang murtad tadi, pemirsa, ya, ketika melewati lautan nggak mungkin dia berenang. Laut, pemirsa. Untuk menyeberangi lautan tersebut, ya, naik perahu aja itu membutuhkan 1 hari 1 malam. Nyebrang itu membutuhkan waktu 1 hari 1 malam dengan perahu tercepat ketika itu. Ya, belum ada boat, belum ada. Jadi mereka pun di tengah lautan mencoba untuk menyeberang. Nah, ini menarik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Al-A'la sudah mengejar mereka mengarah ke sebuah pantai, ya. Mereka pun menaiki perahu, maka Al-A'la melihat jarak yang ditempuh sangat jauh untuk bisa mengejar musuh. Ditengok. Waduh, tenan, Bah. Kayaknya nggak terkejar ini. Kalau sampai ke pantai orang itu udah sampai ke tengah-tengah gitu. Susah untuk dikejar nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ya ketika itu dengan optimis, tanpa ada rasa putus asa itu nggak ada dalam kamus Al-A'la ketika itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-A'la pun ya dengan menunggangi kudanya, ya, kemudian ya sambil membaca atau melantunkan sebuah doa. Wahai Allah yang maha penyayang, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa, yang menjadi tempat bergantung, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha agung, yang maha mulia. Tidak ada Tuhan selain Engkau, wahai Tuhan kami. Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk membaca doa tersebut dan menerobos lautan. Terobos lautan pemirsa, lautan. Konon lagi cuma razia polisi. Lautan ini lewat terobos. Maka pemirsa, ketika itu yang harusnya perjalanan menempuh ataupun menyeberanginya melalui perahu ketika itu yang paling cepat itu adalah 1 hari 1 malam. Maka kaum muslimin ketika itu luar biasanya nih, ya, pasukannya Al-A'la, ya, hanya menempuh perjalanan 1 hari saja ya pemirsa, itu udah pulang balik. Luar biasa. Maka ketika itu pasukannya pun menerobos. Jenderal, depan lautan. Gas kalau bahasa kitanya kan. Lewatin aja. Udah semangat, udah kudanya pun gak ada takutnya. Kelunduk. Sampai pantai. Nyebrang lautan. Lautan dilewati pemirsa, Allahu Akbar. Laut setinggi telapak kuda airnya pemirsa. Allahu Akbar. Paling cuma ceplek-ceplek gitu aja dia, kudanya itu. Jadi kudanya kayak pelari di atas pasir itu. Ngejar perahu yang di sana. Perahu sana nampak kaum muslimin nyeberangi lautan naik kuda, naik onta. Terkaget-kaget. Luar biasa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada lagi sebuah cerita lagi nih. Belum selesai ceritanya, insya Allah nanti akan kita ceritakan lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan.
Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di kisah teladan dan kita masih menceritakan seorang sahabat Nabi ya, yaitu Al-A'la yang memiliki kurang lebih 8.000 pasukan untuk melewati ataupun untuk menghancurkan ya orang-orang murtad dari negeri Bahrain yang ketika itu sudah diporak-porandakan oleh Al-A'la dan beserta pasukannya ya, namun mereka sebagian masih dapat melarikan diri dan menyeberangi lautan dengan menggunakan perahu. Namun kaum muslimin yang sangat luar biasa yang dipimpin oleh seorang pasukan ataupun panglima perang pasukan yang bernama Al-A'la, ini tidak ada rasa gentar dan tak ada rasa takut ketika melihat jaraknya ini kayaknya nggak mungkin dikejar lagi karena mereka sudah nyebrang menggunakan perahu, sementara kaum muslimin nggak ada perahu ketika itu, hanya mengendarai kuda dan onta ya, dan bahkan 2.000 pasukan kaum muslimin dari 8.000 pasukan itu berjalan kaki pemirsa ya, jalan kaki. Bagaimana cara mengejarnya? Berenang. Kuda nggak bisa berenang, onta nggak bisa berenang, masuk ke lautan kelelep, lewat, meninggal. Maka apa yang dilakukan ya, dengan rasa percaya diri, dengan rasa ya bahwasannya Allah pasti akan bantu mereka ya, Al-A'la pun memerintahkan pasukannya untuk terus mengejar. Jangan pedulikan lautan, lewati lautan tersebut. Dengan rasa keyakinan yang sangat luar biasa tersebut pemirsa, akhirnya ketika melewati pantai, kudanya pun jalan di atas lautan. Luar biasa. Seakan-akan pemirsa, ya lautan yang dalam itu kalau sampai nyemplung kelelep itu hanya setinggi telapak kaki kuda. Jadi cuma kayak kuda lewatin peceran sedikit aja gitu. Allah. Sampai yang dilalui perahu itu 1 hari 1 malam, kaum muslimin hanya melewatinya dengan jarak ya 1 hari udah pulang balik. Maka ketika itu akhirnya terkejar itu pasukan yang melarikan diri ya dari musuh. Akhirnya terkejar dan dijadikanlah tawanan perang ketika itu. Luar biasa. Kuda bisa jalan di lautan, onta bisa jalan di lautan, pasukan pejalan kaki bisa jalan di tengah lautan. Luar biasa, pertolongan Allah. Karomah yang Allah berikan kepada Al-A'la dan para pasukannya. Luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian tersebut ya disaksikan oleh salah seorang ya pastor ya atau pendeta ketika itu. Maka ketika itu pendeta tadi nggak pikir panjang, dia pun langsung bersyahadat, dia pun masuk Islam. Ketika ditanya, kamu kan pendeta, kenapa kamu masuk Islam? Apa katanya? Sesungguhnya aku melihat 3 kejadian yang tidak mungkin ya terjadi kalau bukan kehendak Allah. Maka aku takut nanti Allah akan murka kepadaku kalau aku tidak masuk ke dalam agama Islam. Sementara aku telah melihat bagaimana kebesaran Allah Azza wa Jalla menolong ya tentara kaum muslimin. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu di tengah gurun pasir terdapat ya tiba-tiba muncul sebuah sebuah danau ataupun mungkin tempat air gitu. Ini nggak mungkin. Tidak ada orang yang pernah kali menyaksikan di situ ada sumber air. Tapi ketika kaum muslimin kehilangan bekalnya, ya tiba-tiba muncul di situ sebuah telaga luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku melihat pasukan berkuda melintasi lautan yang seharusnya dilintasi oleh perahu, namun kaum muslimin bisa melintasinya dengan kuda. Dan yang ketiga, ketika di tengah malam aku mendengarkan sebuah doa. Ternyata doa tersebut dari siapa? Dari panglima perang kalian, yaitu Al-A'la. Dengan 3 alasan tersebut aku takut bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadaku ketika aku sudah menyaksikan ya sebuah kebesaran Allah Azza wa Jalla namun aku kufur terhadapnya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalaulah orang yang telah berilmu, orang yang fanatik dengan agama yang lain, ia melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla, ya, bukti bahwasanya Islam itu benar, dia tanpa ragu-ragu langsung masuk ke dalam agama Islam. Kalau lagi kita pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita tahu bagaimana kebesaran Islam. Kita tahu dalam kitab sejarah tidak akan pernah bohong.
Islam. Luar biasa. Karomah yang dimiliki seorang Al-A'la. Ya. Ya. Sangat-sangat luar biasa. Inilah antara pasukan kaum muslimin yang bisa melintasi lautan dengan mengendarai kuda, unta, dan berjalan kaki. Itulah Al-A'la bin Al-Hadrami. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, semoga cerita ini ya bisa menjadi teladan bagi kita bahwasanya insya Allah Allah akan menolong seorang yang akan menolong agama Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah ragu terhadap Allah. Karena Allah ketika mengatakan kun, fayakun. Apabila Allah mengatakan jadi, maka jadilah dia. Sampai di sini dulu pemirsa perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Semoga kisah ini menjadi teladan bagi kita untuk terus kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan kita pun menjadi orang-orang yang soleh. Ya, bukan berharap kita mendapatkan karomah, tapi kita berharap mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla kelak di hari akhir, sehingga Allah pun menyelamatkan kita dari panasnya api neraka dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.